Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Hermawan, mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Riau, program studi ilmu hukum dengan bidang kajian utama Hukum Tata Negara kelas B, nomor pokok mahasiswa 221022161. Dalam kesempatan kali ini akan mempresentasikan politik hukum pemerintah dalam proyek strategis nasional berdampak konflik agraria di Pulau Rempang. Adapun ini untuk memenuhi salah satu unsur nilai ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Perundang-undangan dan Judicial Review di bawah bimbingan Bapak Dr. Haji Safriyadi SHMH. Jika kita bicara proyek strategis nasional, cikal bakalnya ini diawali dari Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2014 tentang percepatan penyediaan infrastruktur prioritas yang terbit di akhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu pada tanggal 17 Juli 2014. Di mana untuk kelancaran pelaksanaannya, terutama untuk mendorong percepatan penyediaan dan menyelesaikan hambatan-hambatan yang timbul, maka dibentuklah Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau yang biasa disingkat dengan KPPIP, di mana KPPIP itu diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sedangkan proyek strategis nasional itu sendiri lahir melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016, yaitu tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional yang Perpres itu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Setiap tahunnya proyek dan program proyek strategis nasional itu selalu dievaluasi oleh pemerintah, sehingga jumlahnya itu tiap tahun akan berubah-ubah. Perubahan itu dapat dilihat pertama berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017, kemudian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018. Terus berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 yang tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Di dalam Perpres 109 ini, definisi proyek strategis nasional itu sendiri pun mengalami perubahan juga, sehingga proyek strategis nasional adalah proyek dan atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Daftar proyek strategis nasional berdasarkan Perpres tersebut berjumlah 201 proyek dengan 10 program. Hingga tahun 2020, daftar proyek strategis nasional ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Tetapi setelah itu ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian hingga terakhir kemarin di tahun 2023 ini. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan daftar proyek strategis nasional. Daftar proyek strategis nasional sendiri telah mengalami perubahan sebanyak 3 kali dan hingga awal Oktober 2023 sebanyak 170 proyek strategis nasional dinyatakan telah selesai dengan total nilai investasi sebesar 1.300 triliun rupiah. Dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional untuk kepentingan umum dan kemanfaatan umum,
pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Inpres ini ditujukan kepada para Menteri Kabinet, Jaksa Agung, Kapolri, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para gubernur, dan juga para bupati ataupun wali kota. Instruksi Presiden Nomor 1 2016 ini memberikan perintah berisi tindakan-tindakan yang terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pejabat untuk menyelesaikan masalah dan hambatan, serta mengambil kebijakan-kebijakan dalam percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Tindakan strategis lain yang diatur dalam Inpres tersebut antara lain juga menyelesaikan masalah dan hambatan dalam pelaksanaan proyek strategis nasional atau untuk memberikan dukungan dalam percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Ini dilakukan antara lain dengan mengambil diskresi dalam rangka mengatasi persoalan konkret dan mendesak, menyempurnakan, mencabut dan atau mengganti peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung atau terkesan menghambat percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Kemudian juga dengan menyusun peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan yang diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan proyek strategis nasional. Dan juga sebagai percepatan pengadaan tanah untuk pelaksanaan proyek strategis nasional. Instruksi Presiden tersebut dalam implementasinya mengakibatkan berbagai permasalahan di lapangan yang sering memicu konflik agraria. Misalnya terkait dengan ketentuan diskresi kebijakan dan percepatan pengadaan tanah dengan mengatasi berbagai hambatan yang ada. Ini selalu diterjemahkan secara kaku dan sepihak oleh pejabat, sehingga menghambat terjadinya komunikasi dan dialog yang bermakna dengan masyarakat yang terdampak. Hal ini sebagaimana yang dapat kita duga juga terjadi di Pulau Rempang kemarin, dan tentunya ini juga banyak terjadi di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Sedangkan kawasan Pulau Rempang masuk dalam daftar proyek strategis nasional itu belum lama ini. Dia masuk dalam daftar proyek strategis nasional berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Nomor 7 2023 tadi. Di mana di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut disahkan pada tanggal 28 Agustus 2023. Di sana disebutkan bahwa pengembangan kawasan Rempang Eco City masuk dalam daftar program strategis nasional yang ke-13. Kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, diatur tentang berbagai proyek yang dikategorikan sebagai kepentingan umum. Yaitu seperti pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan. Ketentuan tentang definisi kepentingan umum yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ini kesannya itu limitatif, dia terbatas, sehingga pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang terakhir itu dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menambah daftar proyek yang bisa masuk dalam kategori sebagai kepentingan umum. Di antaranya, antara lain itu adalah di mana kawasan ekonomi khusus atau kawasan industri prioritas, sehingga dengan ketentuan ini kita duga Rempang Economy City dimasukkan sebagai proyek strategis nasional. Di mana proyek kawasan Rempang Eco City itu diproyeksikan akan mendatangkan investasi sebesar 381 triliun. Tetapi itu masih pada tahun 2080.
Keberadaannya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian tidak saja di Batam tetapi juga kabupaten atau kota lain di Kepulauan Riau. Diperkirakan pengembangan kawasan Rempang Eco City ini akan menyerap tenaga kerja sebanyak sekitar 306.000 orang hingga tahun 2080 nanti. Pengembangan kawasan Rempang Eco City tersebut merupakan proyek pemerintah pusat melalui kerjasama antara Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam dengan PT Makmur Elok Graha atau PT MEG. Proyek sebagai geopolitik Indonesia itu dimaksudkan untuk mendorong peningkatan daya saing Indonesia dari Singapura dan Malaysia karena kita di wilayah strategis pelayaran. Dalam laporannya, KPPIP menyatakan pelaksanaan proyek strategis nasional ini diharapkan pada sejumlah masalah dan hambatan terkait percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional yang mana isu utamanya itu terkait dengan tanah dan tata ruang. Selain isu pendanaan, pembiayaan, perizinan atau penyiapan konstruksi dan isu kehutanan dan lingkungan atau sebagainya. Pengadaan tanah menjadi isu yang paling banyak terjadi karena konflik agraria ini banyak yang menyangkut dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Isu sosial muncul karena buruknya komunikasi dan sosialisasi proyek strategis nasional kepada masyarakat yang terdampak. Juga adanya pemaksaan yang mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang ruang hidupnya berada di wilayah proyek strategis nasional. Salah satunya terkait pembebasan lahan yang melibatkan masyarakat setempat. Peristiwa kerusuhan di Pulau Rempang menjadi puncak buruknya komunikasi dan keterlihatan keberpihakan kepada hak masyarakat adat dalam merealisasikan proyek strategis nasional. Masyarakat Pulau Rempang, Batam pada awal September ini menolak rencana relokasi atau pengosongan lahan 16 kampung adat Melayu yang ditawarkan pemerintah. Wilayah mereka akan dijadikan kawasan industri, perdagangan, dan pariwisata yang terintegrasi. Masyarakat Pulau Rempang meminta pembangunan proyek tersebut dilakukan tanpa penggusuran. Karena keberadaan kampung adat hanya sebagian kecil atau sekitar 10% dari total luas lahan Pulau Rempang. Masyarakat berpandangan pembangunan kawasan bisa dilakukan tanpa harus menggusur warga. Apalagi untuk kepentingan pariwisata di mana masyarakat bisa diajak untuk berpartisipasi di sana. Namun proses pengosongan lahan itu dipaksakan BP Batam karena untuk memenuhi tenggat waktu penyerahan lahan kepada PT MEG di mana akan diserahkan pada tanggal 28 September 2023 kemarin. Sehingga itulah bentrok warga dengan aparat gabungan pun terjadi pada tanggal 7 September 2023 yang berujung di mana penggunaan gas air mata dan rentetan peristiwa-peristiwa lainnya sehingga sejumlah warga pun ada yang ditahan oleh polisi. Padahal pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur di dalam undang-undang. Negara memiliki wewenang melalui hak menguasai negara atas tanah dan sumber daya alam di darat, laut, dan udara. Tetapi wajib dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebagaimana mandat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak menguasai negara ini bukan berarti negara memiliki tanah atau sumber daya alam tersebut, melainkan negara diberi kuasa untuk mengelola dan memanfaatkannya sehingga menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat
sehingga menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bentrok antara masyarakat adat dan aparat di Pulau Rempang karena masyarakat mempertahankan haknya, yaitu tanah yang sudah dihuni secara turun-temurun sejak tahun 1834 yang dinilai sebagai bentuk pengingkaran dan pelanggaran terhadap konstitusi. Tindakan kekerasan yang dilakukan aparat juga dapat dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kondisi ini pada akhirnya akan menimbulkan trauma dan luka sosial yang sulit disembuhkan bagi masyarakat yang terdampak, di mana kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah adalah bagian dari hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya yang dilindungi oleh konstitusi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau yang kita kenal dengan UU-PA. Indonesia juga telah meratifikasi Konvenen Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Konvenen ini memandatkan Indonesia untuk merealisasikan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya secara progresif. Negara wajib memenuhi dan menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan investasi, bukan malah menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Namun di Pulau Rempang, negara dan investor justru mengancam pemenuhan hak kesejahteraan warga masyarakat, terutama masyarakat kampung tua tersebut. Sehingga dari semua lingkaran konflik yang mungkin terjadi, kasus Rempang dengan jelas menunjukkan adanya konflik relasi sebagai dampak komunikasi satu arah tanpa pelibatan masyarakat terkait dengan rencana proyek dan relokasi. Relokasi yang serba cepat ini mengabaikan prasyarat involuntary resettlement, yaitu penilaian awal kondisi sosial, rencana relokasi yang rinci dan jangka waktunya, terus pemulihan kembali kondisi sosial ekonomi warga, peluang kerja, langkah untuk mengatasi permasalahan yang timbul, pemantauan dan evaluasi. Konflik nilai beririsan dengan konflik kepentingan. Pemerintah menyebutkan Rempang Eco City yang disiapkan melalui kerjasama BP Batam dengan PT Makmur Elok Graha atau PT MEG, di mana di dalam Rempang Eco City ada PT Sinyi yang bekerja sama dengan PT MEG tadi akan membangun pabrik kaca dan solar panel dengan nilai investasi sebesar 174 triliun yang juga kemungkinan akan menyerap ribuan tenaga kerja. Jadi kalau kita lihat Pulau Rempang secara administratif merupakan bagian dari Kota Batam yang terbagi atas areal tanah bekas hak guna usaha, kawasan hutan, dan kampung tua. Berdasarkan penjelasan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN pada rapat kerja dengan Komisi 2 DPR pada tanggal 12 September 2023 kemarin, diperoleh data bahwa 17.000 hektar tanah di Pulau Rempang merupakan kawasan hutan dan bahwa terdapat pengajuan permohonan hak pengelolaan atas nama BP Batam pada areal penggunaan lain dengan luas 600 hektar. Penjelasan pihak BP Batam, dari 17.000 hektar lahan yang tersedia, hanya 7.572 hektar yang akan dikelola oleh PT MEG tadi. Pertanyaannya, bagaimana status tanah warga 16 kampung tua itu? Karena kalau kita membaca catatan sejarah, Traktat London 1824, keberadaan kampung tua di Batam dan sekitarnya sudah berlangsung lebih dari 188 tahun yang lalu, seiring dengan kerajaan Lingga, kerajaan Riau, kerajaan Johor, dan kerajaan Pahang Malaya. Seyogyanya, saat ini semua pihak perlu kembali ke titik awal,
yang menyangkut kejelasan tentang status tanah sehingga tidak terjadi saling klaim atas tanah yang belum jelas status kepemilikannya. Pertama, disebutkan bahwa di Pulau Rempang 17.000 hektar lahan merupakan kawasan hutan. Pertanyaannya, sejak kapan kawasan itu ditetapkan? Dan apakah dalam klaim kawasan hutan itu termasuk tanah warga 16 kampung tua? Yang jelas, warga secara turun-temurun telah bermukim sejak tahun 1834, jauh sebelum Republik Indonesia ini merdeka. Sehingga klaim kawasan hutan itu jelas tumpang tindih dengan tanah warga yang kepemilikannya didasarkan pada penggunaan penguasaan fisik, tetapi tanpa adanya alat bukti hak. Nah, sebagai catatan sejarah, menurut arsip Belanda tahun 1854, sejak 1848 sudah ada pabrik dan berbagai perkebunan di Pulau Galang, Pulau Rempang dan juga Pulau Batam. Jadi jika demikian halnya, seharusnya Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang penyelesaian permasalahan tanah yang berada dalam kawasan hutan, namun aturan ini telah dicabut oleh Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria yang baru ditandatangani pada tanggal 3 Oktober 2023 kemarin. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan tanah warga dapat dikeluarkan dari kawasan hutan. Setelah itu, kemudian ditindaklanjuti dengan penyertifikatan tanahnya berdasarkan bukti penguasaan fisik secara terbuka dan beritikat baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, terhadap permohonan 600 hektar hak pengelolaan lahan atau HPL atas nama BP Batam juga harus dijaga agar tidak tumpang tindih dengan tanah warga, karena Otorita Batam yang berubah menjadi BP Batam melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007, status HPL-nya diberikan kepada Otorita Batam melalui keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 73. Pemberian HPL kepada Otorita Batam ini artinya investor membutuhkan tanah tidak diperkenankan memiliki tanah, tetapi cukup dengan menyewa tanah kepada Otorita Batam. Itu maksudnya. Untuk penyertifikatan tanah HPL, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah bahwa status tanah yang dimohon clean and clear, artinya bebas dari penguasaan pihak lain. Jadi jika masih ada penguasaan dari warga, HPL tidak dapat diterbitkan. Keterlanjuran penerbitan HPL yang ternyata tumpang tindih dengan tanah warga masyarakat dapat dikategorikan sebagai cacat administratif, dengan akibat bahwa bidang tanah yang tumpang tindih tersebut harus dikoreksi kembali. Jika hal itu terjadi, tanah warga yang dikeluarkan dari areal HPL BP Batam dapat disertifikatkan melalui ketentuan pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 97 tentang pengadaan tanah dengan proses pengakuan hak berdasarkan penguasaan fisik. Apakah lahan yang dialokasikan ke PT MEG ini tumpang tindih dengan tanah warga kampung tua? Jika demikian halnya, pengalokasian lahan harus ditinjau kembali. Mengingat bahwa dari total 17.000 hektar lahan di Pulau Rempang, hanya sekitar 7.500 hektar yang dialokasikan untuk PT MEG. Masih terdapat 50% sisa lahan untuk relokasi. Pelurusan data berdampak pada penguatan hak masyarakat dan merupakan perwujudan pengakuan dari negara atas kepemilikan tanah masyarakat yang berawal sekitar 200 tahun lalu berdasarkan catatan sejarah dan peninggalan fisik. Pengakuan awal secara formal terjadi pada tahun 2004 melalui surat keputusan nomor 105/HR/3 Romawi (2004) yang diterbitkan Wali Kota Batam pada tanggal 23 Maret 2004.
tentang penetapan wilayah perkampungan tua di Kota Batam. Salah satu isinya antara lain menyebutkan bahwa kampung tua tidak direkomendasikan menjadi bagian dari HPL Otorita Batam. Sayang sekali SK Wali Kota ini tidak ditindaklanjuti dengan pemberian sertifikat bagi warga kampung tua. Pada tanggal 20 Desember 2019, Menteri ATR atau Kepala BPN pada saat itu dijabat oleh Bapak Sofyan Jalil menerbitkan 1.406 sertifikat di 3 lokasi kampung tua yang ada di Kota Batam dan berjanji untuk menyelesaikan sertifikat 34 kampung tua lainnya di Batam dan sekitarnya. Secara tidak langsung, pengakuan terhadap tanah warga kampung tua di Pulau Batam tersebut juga berlaku bagi warga kampung tua di lokasi lain, termasuk di situ warga kampung tua di Pulau Rempang. Barangkali saat ini tepat untuk melanjutkan penyertifikatan hak milik bagi warga kampung tua di Pulau Rempang yang luasnya kurang dari 10% dari luas Pulau Rempang. Upaya ini di satu pihak memberikan penguatan kepada hak masyarakat yang menunjukkan bahwa negara hadir bagi warga kampung tua di Pulau Rempang. Di pihak lain, ketika negara memberikan konsesi pada korporasi, banyak atau objek yang diberikan dijamin bebas dari tuntutan pihak lain, sehingga tercipta rasa aman untuk berusaha dan investasi pun akan terasa nyaman. Jadi jika kita belajar dari konflik Rempang ini, sejogjanya kemudahan yang diberikan untuk proyek strategis nasional tidak mengabaikan hak-hak masyarakat. Walaupun peraturan Presiden nomor 56 tahun 2017 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk proyek strategis nasional menyebutkan tentang pasal 1 angka 3-nya itu menyebutkan tentang pemindahan masyarakat. Relokasi seyogyanya itu tidak dijadikan satu-satunya opsi. Jadi masih perlu diberikan diskresi sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada pelaksanaan untuk memperoleh tanah melalui berbagai opsi meminimalisasi konflik yang pada intinya semua pembangunan harus didasarkan pada penghormatan hak asasi manusia. Dengan demikian, tentunya pembangunan Indonesia untuk mencapai Indonesia emas di 2045 akan dengan lancar, tanpa hambatan, tanpa konflik, dan proses pengadaan lahannya dapat dijamin oleh konstitusi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah khazanah kita dalam pengetahuan ilmu perundang-undangan dan judicial review, di samping politik hukum, dan untuk menambah wawasan kita terhadap apa-apa saja penyebab terjadinya konflik agraria di Indonesia. Demikian dari saya, Arif Harmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.